Di tempat lain, tingkat keterisian tempat tidur perawatan isolasi mandiri di Asrama Haji Provinsi Riau nyaris penuh. Meski demikian, Asrama Haji tetap menerima pasien positif corona dengan sistem daftar tunggu. Sebanyak 360 tempat tidur dari 500 lebih tempat tidur di 2 tower Asrama Haji telah terisi pasien COVID-19. Menurut Koordinator Isolasi Mandiri Asrama Haji Provinsi Riau, meski masih ada 20% atau 140 tempat tidur yang belum terisi, kamar isolasi bagi pasien sudah penuh. Saat ini Asrama Haji tetap menerima pasien positif corona yang akan menjalani isolasi mandiri dengan ketentuan pasien didaftarkan dahulu dan kemudian diperbolehkan menjalani isolasi setelah ada pasien yang sudah pulang atau selesai menjalani isolasi mandiri. Terisian asrama haji sekarang dengan kapasitas 500 tempat tidur sudah terisi lebih kurang 360 tempat tidur. Artinya kita bisa katakan ini full karena selisih dengan yang 500 itu sekitar 140% atau 20%-nya itu tidak bisa kita gabung lagi pasiennya karena sudah berjarak jauh dengan yang masuk awal dengan yang baru gitu. Menerima tapi sistemnya dengan waiting list. Kita daftar nama, nanti begitu ada yang pulang, kita sterilkan, kita masukkan. Di Makassar, sekitar 100 pasien COVID-19 menjalani isolasi di kapal Sini. Kapal yang isinya sebagian besar pasien keluarga termasuk anak-anak berlayar mengarungi Laut Makassar. Dalam pelayaran, kapal akan berlabuh di sejumlah pulau di sekitar Makassar. Pemerintah kota menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar rupiah untuk menyewa kapal serta persediaan obat dan juga makanan bagi pasien. Kapasitas bed 804 untuk pasien dan 64 untuk nakes. Nah, bisa dibayangkan, ya itu bagi ya kira-kira ya. Nakes per hari per shift 15 dengan 1 dokter paru penanggung jawab. Di samping ada manajemennya, yang urus motivasi, yang urus rekreasinya, yang urus makan, minum, itu semua ada. Jadi memang dalam skop pelayanan itu yang saya ketahui di rumah sakit itu 1:2,5. Jadi 1 pasien dengan 2,5 orang yang melayani, termasuk. Sekarang sudah ada rekan kami Abrianto Jabri yang akan melaporkan pelayaran 100 pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, isolasi apung terpadu. Kita akan sapa. Abri, ini mengapa isolasi mandiri di kapal juga harus berlayar ini dan ada rencanakah untuk singgah di pulau sekitar Makassar? Bukankah ini menandakan bahwa bahaya ya buat warga setempat karena ada singgah begitu orang-orang yang terpapar COVID-19 yang dirawat di dalam kapal? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Memang jika berbicara mengenai kapal KM Sini ini yang dijadikan tempat pasien isolasi COVID-19 di wilayah Kota Makassar, yaitu isolasi apung terpadu yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dani Pumantau. Jika pertanyaannya mengapa harus berlayar, memang kemarin Wali Kota Makassar Dani Pumantau sempat memberikan kami informasi kepada awak media bahwa jika di kapal ataupun berada di tengah laut, pasien isolasi COVID-19 akan jauh lebih cepat sembuh dibanding harus melakukan isolasi di dalam ruangan. Karena untuk udara berada di tengah laut akan lebih cepat membantu pasien isolasi COVID-19 lebih cepat sembuh dibanding berada di di dalam sebuah ruangan, Audrey dan juga saudara. Mengenai harus sehingga di beberapa pulau ataukah tidak, hal itu kami belum mengetahui Audrey dan juga saudara. Tapi sejauh ini jika berbicara masalah kapal KM Sini sebagai isolasi apung terpadu, saat ini memang berlayar untuk pasien COVID-19 Kota Makassar. Karena Dani Pumantau juga menyampaikan bahwa selain isolasi, para pasien COVID-19 yang melakukan isolasi ini dapat juga berwisata sambil menikmati pemandangan laut di wilayah Kota Makassar. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi lanjutan mengenai kapal KM Sini yang dijadikan sebagai tempat isolasi apung terpadu, berikut kutipan wawancara kami bersama Wali Kota Makassar Dani Pumantau. Bersama TNI AL
di Polairut, ya Polairut, dan kita punya 6 kapal. Semua sudah punya fungsi masing-masing, termasuk fungsi emergensi kalau ada apa-apa. Termasuk orang berkelahi di kapal, orang lompat di kapal, semua itu kemarin sudah disimulasikan. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya, Audrey dan juga saudara, memang kapal KM Umsin ini merupakan kapal yang diberikan dari PT Pelni, diberikan bekerja sama bersama pemerintah Kota Makassar yang membantu salah satu program Wali Kota Makassar, yaitu Makassar Recover, untuk membantu pasien isolasi COVID-19. Dan kapal KM Umsini sendiri ini dapat menampung sebanyak 804 pasien COVID-19 dan juga nakes. Dan ada yang menarik juga, Audrey dan juga saudara, selain hanya nakes atau tenaga kesehatan yang berada di atas kapal untuk membantu merawat pasien isolasi COVID-19, namun juga ada motivator yang disediakan di kapal KM Umsin ini untuk membantu penyembuhan, untuk menaikkan imun para pasien isolasi COVID-19. Dan mereka, motivator ini merupakan penyintas COVID-19 di Kota Makassar, Audrey. Yanto, ini kan mungkin ada permasalahan lain juga ketika misalnya pasien COVID-19 ini dibawa ke tengah laut ya. Biasanya ada mabuk laut, apalagi mereka dirawat berhari-hari. Ini sudahkah ada antisipasinya? Dan terakhir untuk obat-obatan, artinya ini juga sudah dibawa semuanya ke dalam kapal. Tidak lagi mereka harus singgah membawa obat-obatan lain untuk dibawa lagi ke dalam kapal. Ya, Audrey dan juga saudara, memang jika untuk pasien isolasi COVID-19 sendiri mungkin mabuk laut, sebelumnya memang untuk dari pemerintah Kota Makassar sudah melakukan simulasi mengenai kapal KM Umsini yang dijadikan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 di Kota Makassar, karena untuk di kapal KM Umsini juga sudah diberikan sekat-sekat ruang untuk para pasien isolasi COVID-19. Dan berbicara mengenai masalah obat-obatan nanti, nah menariknya pemerintah Kota Makassar menyediakan drone yang akan mengantar obat. Dan drone ini sendiri dapat membawa beban obat dengan berat 700 gram hingga 1 kilogram untuk dibawa menuju ke kapal KM Umsini untuk diberikan kepada pasien isolasi COVID-19 yang berada di kapal KM Umsini. Dan untuk fasilitas yang ada di kapal KM Umsini sendiri juga, Audrey dan juga saudara, itu tidak hanya dari tenaga nakes dan juga fasilitator, tapi terdapat juga 31 titik kamera CCTV dan juga poliklinik dan juga jogging track yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk membantu penyembuhan pasien isolasi COVID-19 yang berada di sana. Dan di atas dek atas kapal, maksud kami, sebagai ruang terbuka dapat dimanfaatkan bagi pasien COVID-19 untuk membantu menaikkan imun mereka agar lebih cepat sembuh dari COVID-19, Audrey dan juga saudara. Kembali ke Anda. Ya, kalau di Kota Makassar ini ada kapal yang menyediakan untuk bisa mengisolasi pasien penderita COVID-19. Lalu bagaimana dengan di Riau? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Michiko Fritsdu di Pekanbaru Riau. Michiko, ini kan asrama Haji Riau ini sudah hampir penuh karena merawat pasien COVID-19. Lalu pertanyaannya, seperti apa antisipasi dari pihak rumah sakit dan juga Satgas COVID-19 sejauh ini untuk mengantisipasi ketika ada lagi pertambahan pasien positif COVID-19? Audrey dan juga saudara, selamat siang. Betul sekali, di asrama haji Provinsi Riau ini ruang isolasi mandirinya memang nyaris penuh. Hal ini merupakan implikasi dari lonjakan kasus positif ataupun kasus di Provinsi Riau selama sepekan terakhir. Dan dari 500 tempat tidur yang telah disediakan di asrama haji Provinsi Riau ini, di antaranya 360 telah terisi. Sementara mengkhawatirkan apabila ada pasien baru yang masuk akan mengganggu pemulihan dari pasien lama yang sudah menjalani isolasi mandiri sebelumnya. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pihak asrama haji dan juga pemerintah adalah dari pihak asrama haji sendiri tetap akan menerima pasien yang ingin menjalani isolasi mandiri, tapi harus mendaftar terlebih dahulu dan menunggu apabila ada pasien yang keluar ataupun selesai menjalani isolasi mandiri. Lalu yang kedua, Audrey dan juga saudara, setelah disiapkannya rumah sakit darurat di kawasan asrama haji ini oleh pemerintah, namun hingga hari ini memang belum diresmikan ataupun
diaktifkan. Dan selain itu, Satgas pun juga telah menyiapkan 60 ambulans yang dikerahkan untuk menjemput pasien yang akan menjalani isolasi mandiri. Audrey. Ya, untuk data Michiko, berapa banyak yang masih dirawat di sana dan berapa banyak juga yang diperbolehkan untuk pulang? Sejauh ini informasi per hari, informasi terakhirnya per hari Senin kemarin ada 1077 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kabar baiknya 988 telah dinyatakan sembuh, sementara kabar tidak mengenakannya ini ada penambahan 51 pasien maksud kami yang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Audrey. Baik, terima kasih laporannya dari Pekanbaru Riau. Ada Michiko Fitzdu yang melaporkan, sementara sebelumnya sudah ada dari Kota Makassar dengan Abrianto.